Bab 594. Permintaan Alexander Y. Wilson Zhang merasa tubuhnya menghangat, seolah kondisinya kembali ke 20 tahun yang lalu. Terima kasih Ketua Sekte Qin. Wilson Zhang sangat gembira, dia terus berterima kasih padanya. Dikenalkan oleh Davison Su, dia terkejut mengetahui Eric Qin menguasai banyak perusahaan konsorsium besar di dalam negeri. Selama Eric Qin bicara, akan menginvestasikan ratusan juta dalam masalah menemukan orang. Hal ini juga membuat Wilson Zhang berterima kasih. Membawa Wilson Zhang pergi, tiba-tiba Iblis Fu berkata, "Jimat, pembalikan jurus ini sudah selesai." Segera, jimat merah mulai membanjiri pikiran Eric Qin. Sekarang kamu hanya menaruh jimat ke dalam rantai, lalu menyuruh seseorang untuk mengirimkan nafas di ujung lainnya. Ibumu tidak akan menerima Reiki, sebaliknya bisa terisi kembali. Eric Qin mengangguk sambil memandang dingin ke arah anggota asosiasi Budo di kota B yang tersisa. Orang-orang ini bergemetar ketakutan. Mereka yang merebut Reiki milik ibunya, saat ini juga harus membayarnya. Eric Qin, ibumu juga melihatnya. Sekarang sudah tidak ada asosiasi Budo kota B, kamu berjanji untuk melepaskan aku, kata ketua asosiasi sambil mengertakkan gigi. Eric Qin menatapnya, berkata, pergilah. Ketua asosiasi merasa lega. Baru saja dia sangat khawatir bahwa Eric Qin tidak akan mengampuninya. Begitu baru berjalan beberapa langkah, Eric Qin berkata lagi, untuk kedepannya, aku sarankan agar kamu lebih jujur lagi. Jika aku tahu kamu terus berbuat jahat, aku harus membunuhmu. Merasakan ada niatan membunuh tersembunyi di dalam kata-katanya, ketua asosiasi berjalan lebih cepat, seperti anjing yang sedang bersedih. Eric Qin menggelengkan kepalanya, sempat berpikir untuk melakukan sesuatu pada ketua asosiasi, tapi akhirnya melepaskannya. Saat diinterogasi, dia sudah tahu bahwa ada orang lain yang menangkap ibunya. Ketua asosiasi itu hanya kaki tangan orang jahat, pria misterius yang menjebak ibunya, dialah dalangnya. Dan bahkan jika melepaskannya, mereka yang dijebak ketua asosiasi tidak akan melepaskannya. Tidak pasti apa bisa melarikan diri dari kota G. Eric Qin, aku ingin bicara padamu. Begitu berjalan keluar dari penjara, Eric Qin melihat Alexander Y berdiri di depan pintu, sepertinya sudah menunggunya. Baik. Eric Qin tercengang. Saya tidak tahu ada masalah apa sampai Alexander Y mencarinya. Dia dan Alexander Y berjalan di jalan kecil di asosiasi Budo. Eric Qin, kali ini kamu banyak membantu kantor keamanan, kami berutang budi lagi padamu, kata Alexander Y sambil tersenyum, memecah kesunyian. Jika ada permintaan, aku akan berusaha membantu. Eric Qin berpikir sejenak, bertanya, Kapten Y, aku ingin tanya, sebenarnya saat itu apa yang terjadi dengan ibuku? Kenapa dia disebut iblis wanita? Eric Qin merasa bagian ini yang paling aneh. Dia selalu percaya bahwa ibunya bukanlah pembunuh, dan tidak seperti iblis. Setelah melihat ibunya, perasaan ini semakin kuat. Ini membuatnya bingung. Siapa yang menganiaya dia, lalu siapa yang menyegel ibunya di penjara bawah tanah? Alexander Y berpikir sejenak dan berkata, ketika ini terjadi, aku tidak bertanggung jawab soal kantor keamanan, aku hanya tahu beberapa kemungkinan. Saat itu ibumu perang besar dengan asosiasi Budo kota B, perangnya mengerikan, memang benar banyak ketua asosiasi Budo meninggal dunia. Akhirnya terpaksa ibumu ditahan. Banyak orang yang menyaksikan kejadian ini, tidak mungkin ada kesalahan. Tapi kenapa tiba-tiba ibumu kehilangan kendali? Aku benar-benar tidak tahu ini. Apa kamu sudah tanya ketua asosiasi? Dia tidak tahu, saat itu dia bukan ketua asosiasi. Eric Qin menggelengkan kepalanya, lalu menghela nafas. Menurutnya, setelah ibuku ditangkap, tiba-tiba lelaki misterius itu menemukannya, menyenggel ibu dengan batu penyangkal iblis, kemudian menghilang. Kapten Y, aku curiga pria misterius ini ada di balik semua ini, sepertinya dia punya rencana lain. Ada kemungkinan begitu. Alexander Y mengangguk dan berkata, aku akan memeriksa file kantor keamanan, membantumu melacak masalah orang misterius ini, tetapi karena orang ini dapat membuat kekacauan seperti ini, jangan berharap besar padaku. Aku mengerti. Eric Qin juga mengangguk.
Orang misterius ini pasti bisa ditemui, tidak peduli siapa dia, dan sampai level apa kultivasinya. Setelah bertahun-tahun melukai ibunya, dia harus membunuhnya. Benar juga, Kapten Y, jika kantor keamanan memiliki informasi soal Aurora Island, bisakah kamu memberikan salinannya padaku? Tanya Eric Kin. Ini tidak masalah, nanti aku akan mengutus seseorang pergi ke Sekte Kin. Keduanya sedang mengobrol sebentar, tiba-tiba Eric Kin berhenti. Kapten Y, jika masih ada urusan yang lain, beritahu saja. Aku tidak bisa menyembunyikannya darimu, Alexander Y tersenyum. Eric Kin, aku ingin tahu sekarang seperti apa kultivasimu. Grand Superior Master tingkat 6, kata Eric Kin. Kamu meningkat dengan sangat cepat. Sekilas Alexander Y terlihat heran, perlahan berkata, tunggu sampai kamu mencapai master setengah fase kesempurnaan, aku punya permintaan. Lalu lawan aku, dengan kekuatan penuh. Mata Alexander Y memancarkan tatapan penuh peperangan. Baik. Eric Kin sedikit terkejut, Alexander Y sudah bertahun-tahun tidak melawan siapapun, tetapi menantang dirinya. Tapi Eric Kin tetap menyetujuinya. Semakin lama dia berhubungan dengan Alexander Y, dia semakin merasa bahwa Alexander Y semakin tidak terduga. Perasaan seperti ini bukan karena kultivasi, tetapi karena hal tertentu. Bahkan Eric Kin ada perasaan, Alexander Y bukanlah seorang pejuang, melainkan pertapa abadi seperti dirinya. Dia pun mau melihat seperti apa background God of War pertama di kota G. Setelah masalahnya diselesaikan, Eric Kin ragu-ragu, dia tidak segera kembali ke Sekte Kin. Dia tetap berada di asosiasi Budo Kota B, sementara waktu ibunya tidak bisa pergi dari sini, jadi dia tidak mau pergi jauh meninggalkannya. Setelah melihat Eric Kin, suasana hati dan fisik Emi Zhou berangsur-angsur membaik. Eric Kin tidak ada urusan lain, jadi mengobrol dengannya, membicarakan masalahnya. Tapi Emi Zhou tidak mengungkit soal dia dan Yahnya, juga soal penangkapannya. Eric Kin juga tidak berinisiatif mengungkitnya. Sore harinya, kantor keamanan mengirimkan informasi soal Aurora Island. Eric Kin mulai mempelajarinya dengan cermat. Asosiasi Budo Kota B resmi menjadi sejarah, di bawah pimpinan kantor keamanan, yang namanya diubah menjadi Asosiasi Budo Sekte Kin, dan mempunyai hak mewarisi semua jurus. 2 hari kemudian, Ye Zun keluar dari perpustakaan dengan pipi merah, dan tatapan yang cerah. Eric Kin, aku menemukan reruntuhan yang bagus. Tidak ada waktu. Eric Kin menggelengkan kepalanya. Apa kami ikut denganku pergi ke Aurora Island? Dunia rahasia Aurora Island. Ye Zun mengelus dagunya. Maksudmu relik sekte kuno misterius, yang akan terbuka setiap 20 tahun, dan hanya berlangsung selama 3 hari itu. Jadi, apa kamu akan pergi? Tanya Eric Kin. Tidak. Pergi, tiba-tiba Ye Zun menggigil dan terbatuk beberapa kali. Aku sudah mempertimbangkan, tempat itu tidak ada hubungannya denganku. Kalau kamu mau ke sana, aku akan pergi sendiri ke alam rahasia lain. Kenapa aku merasa kamu takut pada tempat itu? Eric Kin terdiam. Hanya bercanda, takut apanya? Hanya saja tempat itu memang sedikit aneh, hati-hati saat pergi ke sana. Ye Zun tertawa terbahak-bahak, menepuk pundak Eric Kin, lalu kabur. Hei, pedang terbangmu. Eric Kin sedikit tidak bisa berkata apa-apa, saat dia bicara, Ye Zun sudah pergi. Orang ini mungkin dia menderita karena di dunia rahasia itu. Baru saja duduk, dia mendengar langkah kaki di luar. Eric Kin. Terdengar suara tajam, dan bayangan cantik yang membuka pintu dan masuk. Bersambung. Terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa subscribe dan nantikan kisah episode selanjutnya hanya di Novel Story. Salam.